Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Sinta Ramadhani dengan NIM 2302104020055 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik. Kesulitan belajar adalah kemampuan seorang siswa untuk menguasai suatu materi pelajaran secara maksimal, tetapi dalam kenyataannya siswa tersebut tidak dapat menguasainya dalam waktu yang telah ditentukan karena beberapa faktor yang mempengaruhi. Dalam dunia pendidikan terdapat beberapa istilah dari kesulitan belajar. Yang pertama yaitu learning disorder. Learning disorder adalah terganggunya proses belajar karena timbulnya suatu respon yang bertentangan sehingga hasil belajar yang dicapai tergolong rendah. Yang kedua yaitu learning disabilities. Learning disabilities adalah ketidakmampuan siswa untuk belajar atau menghindari belajar sehingga hasil belajar yang didapatkannya di bawah kemampuan intelektualnya. Yang ketiga yaitu learning dysfunction. Learning dysfunction adalah suatu gejala di mana proses belajar tidak dapat berjalan dengan baik meskipun pada dasarnya tidak ada gangguan pada alat indera maupun gangguan psikologis. Yang keempat yaitu underachiever. Underachiever adalah kemampuan seseorang yang memiliki tingkat intelektual di atas normal, tetapi prestasi belajar yang didapatkannya tergolong rendah. Dan yang kelima yaitu slow learner. Slow learner ini mengacu pada seseorang yang lambat dalam proses belajar dibandingkan orang lain yang memiliki taraf potensi intelektual yang sama. Secara umum, kesulitan belajar diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah development learning disabilities dan yang kedua yaitu academic learning disabilities. Development learning disabilities ini merupakan kesulitan belajar yang mengacu pada gangguan perhatian, gangguan ingatan, gangguan motorik, gangguan bahasa, dan gangguan berpikir. Contoh kasus dari development learning disability sendiri adalah dispraksia. Dispraksia ini merupakan gangguan pergerakan dan koordinasi gerak karena adanya kelainan pada perkembangan sistem syaraf. Biasanya seseorang yang mengalami dispraksia ini mengalami kesulitan berbicara, kesulitan dengan gerakan mata, dan mengalami gangguan kepekaan terhadap cahaya, sentuhan, bau, maupun rasa. Yang kedua yaitu academic learning disabilities. Academic learning disabilities ini merupakan kesulitan belajar yang mencakup kesulitan belajar membaca, kesulitan belajar menulis, maupun kesulitan belajar berhitung. Beberapa contoh kasus dari academic learning disabilities ini diantaranya yang pertama adalah disleksia. Nah, disleksia sendiri ini merupakan gangguan belajar yang dialami seseorang dan ditandai dengan kesulitan belajar membaca. Yang kedua yaitu dysgraphia. Nah, dysgraphia sendiri merupakan gangguan belajar yang dialami seseorang yang ditandai dengan kesulitan untuk menulis. Dan yang ketiga yaitu dyscalculia. Dyscalculia ini merupakan gangguan belajar yang dialami seseorang yang ditandai dengan kesulitan untuk berhitung dan kesulitan untuk mengenali angka. Nah, selanjutnya ada beberapa perilaku peserta didik yang menunjukkan bahwa ia mengalami kesulitan belajar. Yang pertama yaitu peserta didik lambat dalam mengikuti proses belajar. Yang kedua, peserta didik menunjukkan perilaku-perilaku emosional yang tidak wajar. Misalnya seperti mudah marah, sedih, murung, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu peserta didik memperoleh hasil belajar yang rendah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi peserta didik ini mengalami kesulitan belajar. Yang pertama yaitu faktor genetik. Yang kedua, faktor psikologis. Yang ketiga, tidak adanya motivasi dan konsentrasi belajar. Yang keempat, tidak tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Dan yang kelima yaitu lingkungan di mana peserta didik ini berada, baik itu lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, dan lain-lain. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi kesulitan belajar pada peserta didik. Dan cara yang pertama yaitu dari perspektif seorang tenaga pendidik atau guru. Nah, seorang guru ini dapat melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, guru juga dapat menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menggunakan metode-metode pembelajaran yang efektif. Selanjutnya,
Guru dapat memberikan bimbingan konseling pada siswa dan memberikan apresiasi kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar. Selanjutnya yaitu dari perspektif orang tua. Nah, orang tua hendaknya memiliki kepekaan terhadap kondisi kesehatan anak, baik itu kondisi kesehatan fisik maupun kondisi kesehatan mental. Selanjutnya, orang tua juga dapat mendampingi anak ketika proses belajar dan setelahnya memberikan motivasi kepada anak atas hasil belajar yang dicapai. Dan yang terakhir, orang tua juga dapat menjalin komunikasi dengan guru untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan yang dimiliki anak selama mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.